kalau kita memang belum sangat-sangat mendalami tentang hal sesuatu keilmuan, misalnya ilmu A, ilmu C, janganlah kita terlalu dalam mensalah-salahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa sekalian, salam jumpa. Kali ini saya bersama dengan Ustadz Lukman Khar, salah satu anggota tim pemburu hantu yang juga dulu pernah menjadi guru besar perguruan inti tenaga murni Al-Hakim. Jangan panggil Ustadz dong, Babe aja. Oh, Babe. Kali ini saya akan ngobrol dengan beliau terkait dengan tata cara ilmu kebal yang sarananya menggunakan godri. Hal ini, karena ada yang menanyakan kepada saya tidak hanya sekali tentang ceramah seorang ustadz yang dikesankan atau dinilai merendahkan beliau-beliau yang menggunakan godri sebagai sarana kekebalan. Kita simak suaranya yang berikut ini. Umpama bocah bancer latihan ilmu hikmah le ora apa-apa, kena, tapi ra usah mau pamer-pamer ki. Sing lucu mbiyen cah bancer mara tengken kula, Gus. Kula pengen kebal, mbok tulung kula disuwuk kapuluh kebal. Kowe iki radong apa kepiye? Aku ki udu kiai jurusan suwuk. Biasanya piye lah pengen kebal? Biasanya kula keng nguntal gotri, Gus. Lah kula jawab, "Walah lele. Lah nguntal gotri ki iso dadi kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke." Aku ya ngono to. Sebelum ke Babe Lukman, saya akan sampaikan kepada Anda sebuah berita yang diterbitkan tahun 2012 yang lalu bahwa ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna Kabupaten Kediri mengikuti penggemblengan massal ilmu kekebalan. Kegiatan itu digelar di Balai Desa Trisulo, Kecamatan Ploso, Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Selasa 26 bulan 6 2012. Hal yang penting saya sampaikan di sini adalah anggota Banser ini sebelumnya mengikuti latihan dasar yang ke-40 berlangsung selama 4 hari. Di dalam acara tersebut dihadiri pula oleh almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto, seorang sejarawan Nahdlatul Ulama. Kemudian di sini Kiai Haji Agus Sunyoto menjelaskan dalam kegiatan tersebut semua peserta harus siap mental dan fisik. Sebab itu dijadikan kebal, para peserta harus menelan godri sepeda masing-masing 7 buah. Ini adalah fakta sejarah, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Ini sudah terdapat dalam media online yang diterbitkan tahun 2012 yang lalu. Ini juga kalau bagi di kalangan Nahdlatul Ulama, bil khusus di Pagar Nusa dan Banser adalah sesuatu yang umum. Pengisian dengan menggunakan godri, walaupun mungkin ada ilmu yang lain. Nah, pertama sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh si penceramah tadi, karena si penceramah ini tidak hanya sekali ini ya, dulu juga pernah mengulas hal yang sama dan jadi perdebatan di salah satu grup Pagar Nusa, dianggap sama melecehkan kiai-kiai NU yang biasa menggunakan pengisian dengan media godri. Nah, kenapa sebenarnya harus godri? Ya, saya terangkan dulu masalah ilmu hikmah atau ilmu apa saja. Ilmu itu sebuah tata cara yang mungkin pencipta itu udah melakukan riset, melakukan riado yang berhubungan dengan ilmu-ilmu astral, itu biasanya pakai riado macam-macam. Dan itu udah uji coba yang mungkin berkali-kali penciptanya gitu. Makanya kita jangan mensepelekan hal seperti itu. Dan itu sudah zaman dulu. Oh, tata caranya ini harus pakai ini. Begitu juga kedokteran, ilmu kedokteran. Biasa saja di bawah itu juga ada perkembangan. Nah, namanya ilmu mengembangkan ilmu, tapi juga ada suatu riset yang mungkin berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun, kan bisa seperti itu. Tapi tidak boleh menghilangkan penciptanya itu yang memang sudah bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kalau masalah pengisian dengan sarana godri itu udah bukan rahasia lagi gitu, dan semuanya hampir orang-orang yang itu udah memang tahu seperti itu. Gitu. Jadi gini, itu disebut ilmu asma hikmah al-hadid namanya. Al-hadid besi ya. Nah, itu jadinya pengisian ilmu dengan inti besi. Itu disebut seperti itu. Nah, kenapa dengan inti besi dan disebutkan juga al-hadid itu atau nama inti besi? Karena besi ini mengandung unsur yang sangat kuat untuk meresap sesuatu energi
Nah, gitu. Kita bayangkan kalau besi ini kita kasih panas, dia menyerapnya luar biasa, tapi melelehnya lama. Gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya plastik langsung meleleh. Maka itu mungkin ya, ini saya bisa katakan mungkin para ulama terdahulu yang ahli di bidang ilmu asrarul hikmah itu menggunakan hadid atau inti besi atau besi sebagai sarana untuk mencapai kekebalan. Benar. Dan itu tata cara ilmu itu memang sudah hasil betul-betul riado orang-orang dulu gitu, ahli-ahli hikmah itu gitu. Dan itu juga harus ada tata cara dengan apa harus diminum godri itu. Yang pertama itu yang paling bagus gitu. Ini menurut pribadi saya yang ilmu hikmah itu dengan pisang emas. Nah, jadi dengan pisang emas menelannya godri itu. Nah, bisa juga dengan air yang dicampur dengan minyak jafaron. Nah, itu tata cara namanya. Ilmu itu kan tata cara. Kalau dokter ini harus minum ini, ya kalau dibilang ya kenapa nggak sekalian minum apa tadi peleknya gitu ya? Iya. Ya Kenapa nggak gitu, nelan sama peleknya aja? Dokter gitu. ngasih tahu minum ini. Kenapa nggak daunnya aslinya aja dilalap? Oh iya, kamu antibiotik segini, dosisnya Kan sekian. antibiotik itu terkenal dengan bawang putihnya. Iya. Kenapa nggak tanam bawang putihnya sekeranjang? Kan? Sekalian bercepat sembuh gitu. Jadi satu analogi yang sangat logis pemirsa, kenapa harus menggunakan godri, dan sama juga dengan dokter, kenapa antibiotik yang biasanya bahan bakunya menggunakan bawang putih ya. Kalau dengan cara pikir yang tadi itu, biar cepat sembuh minum aja sekeranjang gitu. Itulah ilmu adalah tata cara. Apabila kita tidak mengetahui ilmunya, ya lebih baik tidak usah berkomentar kan seperti itu ya. Mungkin Bapak ada saran bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia, secara khusus bagi umat Islam yang banyak mengikuti atau mengambil ilmu tersebut, karena Babe sendiri dulu ketika masih menggunakan ilmu itu kan banyak pasiennya gitu ya, klien-kliennya. Apa pesan Babe terhadap masyarakat? Ya, saya mengharapkan kepada masyarakat, kalau kita memang belum sangat-sangat mendalami tentang hal sesuatu keilmuan, misalnya ilmu A, ilmu C, janganlah kita terlalu dalam mensalah-salahkan, itu yang terpenting. Karena kita harus menghargai orang dulu susah payah menggali ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Nah, yang kedua, kalau masalah keilmuan itu yang terpenting tidak keluar daripada akidah, artinya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal orang Islam, oh ini minumnya harus pakai darah. Nah, itu kan tidak boleh. Darah aja sudah dilarang gitu ya. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Mungkin itu saja. Ya, kita harus saling menghargailah orang tersebut punya suatu ilmu, oh begini. Kalau memang kita tidak setuju kok bertolak belakang dengan hati kita gali ilmu tersebut, kita pelajari dulu, ya kan? Nah, kita pelajari, mungkin bisa nggak nih kita kembangkan ilmu ini, nggak pakai godi tapi pakai apa gitu. Nah, itu baru. Artinya ada perkembangan ilmu, mengembangkan dari yang sudah ada. Benar. Bukan lantas merendahkan yang sudah ada. Betul. Apa yang direndahkan itu sesuatu yang sudah lazim di kalangan ulama NU khususnya. Jadi saya ingat tahun 90-an dulu itu musim ninja di Madura ya, saya masih di pondok. Saya masih kecil lah, senior saya itu kan ada Gus Maksum, ada Gedrismu, ada satu senior pulang, aku minum pelor. Jadi kalau di Madura godri itu sebutnya pelor. Saya bertanya, pelor kayak apa gitu kan. Artinya apa para pemirsa, bahwa setidaknya dari saya masih kecil ketika sekitar tahun 90-an Indonesia diserang isu ninja. Hampir semua santri yang sudah dewasa, kalau saya waktu itu belum dewasa jadi tidak masuk bilangan, diisi menggunakan godri sebagai media memohon kepada Allah tentunya agar kita diselamatkan dari hujaman berupa senjata tajam, kan seperti itu. Karena ilmu hikmah itu kadang-kadang ada yang logika bisa dianalisa dan kebanyakan di luar logika. Nah, istilahnya begini ilmu hikmah. Kenapa tidak masuk logika? Misalnya kita mencari rezeki, ya kan? Mencari rezeki, kalau kita mau banyak rezeki, ya udah sedekah aja, ya kan? Sedekah yang banyak, gitu kan? Kalau nggak banyak ya penting kita terus berniat sedekah, ada 1000, 2000 sedekah terus akan mengalir. Itu kan ilmu hikmah namanya. Masuk logika enggak? Enggak kan? Ya, enggak. Karena uang kalau dikeluarkan, uang kita menyari, kalau itu hikmah. Kalau logika main kalkulator terus kita akan tidak ketemu-temu. Bahwa ilmu adalah ilmu
ilmu ada penciptanya, Ya. dan sang pencipta ilmu tersebut tentu sudah melalui proses panjang. Benar. Seperti itu ya. Yang alhamdulillah ilmu yang seperti itu biasanya abadi. Saya tidak tahu siapa yang menciptanya, tapi sampai hari ini ilmu menggunakan Qadri, khusus Qadri ya, Iya. itu masih berlanjut. Terima kasih Babe Sama-sama. Mohon atas maaf. pencerahannya. Begitu juga kepada para pemirsa, apa yang kami sampaikan tadi itu bukan untuk mendiskreditkan si penceramah atau siapapun. Ini kita untuk membuka ruang pikir bersama bahwa ilmu itu memang ada dan lazim dilakukan oleh mayoritas ulama Nahdlatul Ulama, khususnya mungkin ulama di luar NU juga sama. Maka menghormati ilmu yang diwarisi oleh para ulama atau dilakukan oleh para ulama tentu menjadi kewajiban bagi kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.